Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan berlanjut membahas seputar core value ASN, yaitu berakhlak. Namun pada fokus kali ini kita sudah berpindah dari akuntabel ke kompeten, yaitu core value yang ketiga. Jadi saya perkenalkan sekali lagi, nama saya Fadil Zidikram. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Kemendikbudristek dari Unsulbar, Universitas Sulawesi Barat. Oke, untuk tidak berbasa-basi lagi, kita langsung masuk ke terkait pembahasan kompeten. Nah, di zaman sekarang ini, zaman dimana kita mengenal istilah VUCA ini. Yang pertama yaitu volatility. Jadi ada gejolak, perubahan yang cepat tanpa pola atau tanpa tren yang jelas. Jadi trennya itu berganti-ganti. Uncertainty. Nah, perubahan itu seringkali bersifat disruptif, tidak dapat diprediksi tadi saya bilang, dan hasil yang tidak diketahui. Nah, uncertainty-nya itu hasil yang tidak diketahui. Sedangkan volatility tadi itu perubahan yang cepat tanpa pola atau tren yang jelas. Selanjutnya yaitu complexity. Jadi complexity ini terkait efek yang beragam dan isu atau masalah yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Kemudian ada ambiguity, efek yang beragam dan isu serta situasi yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Jadi ada keterkaitan semua ini. Perubahan, efek yang beragam, isu, dan lain-lain. Nah, inilah yang kita kenal dengan VUCA. Nah, untuk melawan VUCA ini, ya kita lawan dengan VUCA juga. Untuk melawan volatility tadi, kita lawan dengan vision. Visinya harus ada, ambil tindakan, selidiki perubahan yang ada. Kemudian dengan understanding, dengan pemahaman. Jadi kita buka perspektif yang lebih luas dan berbeda. Jadi terkait uncertainty tadi yang tidak jelas, maka kita buka perspektif kita menjadi lebih luas dan berbeda. Clarity. Nah, kita harus fokus pada tujuan. Fleksibel juga dan kreatif. Jadi orang yang tidak fleksibel dan tidak kreatif itu akan ketinggalan zaman nantinya. Nah, yang terakhir agility, pengambilan keputusan dan inovasi. Ini untuk melawan terkait ambiguity tadi. Maka kita harus melakukan pengambilan keputusan dan inovasi. Nah, selain terkait dunia VUCA tadi, ada juga yang namanya disrupsi teknologi. Jadi ini itu seputar kemajuan teknologi yang ada. Nah, kita bisa lihat sekarang teknologi itu berkembang dengan cepat. Namun kadang seiring dengan perkembangan teknologi, masih banyak orang dengan kemampuan teknologi yang minim, tidak bisa mengoperasikan, tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Padahal adaptasi teknologi ini sangat dibutuhkan. Nah, salah satu penyebabnya juga mungkin bisa jadi terkait birokrasi. Jadi kadang karena birokrasi atau pengurusan sehari-hari itu masih memakai kertas kebanyakan. Jadi orang menganggap, wah teknologi ini cuma seputar nonton saja, menggunakan internet untuk nonton di YouTube, cari berita, mungkin untuk itu saja, padahal tidak. Mungkin ya karena ini, kebanyakan sehari-hari pengurusan dan lain-lain masih menggunakan kertas. Jadi perlu adanya penerapan teknologi juga. Dan saya kira juga ini sudah dilakukan oleh pemerintah, alhamdulillah sudah banyak di berbagai tempat. Cuman memang perlu ditingkatkan kuantitas, kualitas. Perlu penyebaran yang lebih luas lagi agar kita ini sudah terbiasa nanti dengan adaptasi teknologi-teknologi yang ada ke depannya.
Nah, terkait kompeten ini ada yang namanya learn, unlearn, dan relearn. Jadi learn ini kita mempelajari hal-hal yang baru. Kita terus belajar. Apalagi kita sebagai ASN, khususnya ya dosen seperti kami harus terus belajar agar pengetahuannya itu tidak usam atau tidak lupa. Nah, kemudian ada yang namanya proses unlearn. Jadi tidak selamanya pemahaman atau pengetahuan yang kita miliki itu relevan. Kadang ada bagian yang sudah tidak relevan lagi yang tentunya perlu ditinggalkan. Nah, proses unlearn inilah yang berguna untuk hal tersebut. Jadi kalau sudah tidak relevan, maka kita berusaha membuka perspektif baru. Jangan hanya menganggap bahwa apa yang kita ketahui, apa yang kita pahami, kuasai, bakalan dipakai terus sampai akhir zaman, sampai akhir hayat. Jangan beranggap seperti itu, karena ya seperti tadi, ada gejolak perubahan yang cepat. Jadi kita harus beradaptasi, makanya kita buka perspektif yang baru. Kita menerima hal-hal yang baru. Nah, kemudian terkait relearn inilah ya, keadaan ketika kita sudah menerima hal-hal yang baru tersebut. Ketika kita sudah menerima bahwa apa yang sudah tidak relevan dari yang kita miliki diganti dengan yang relevan sesuai perkembangan zaman. Jadi ada proses dari learn, mempelajari hal-hal yang baru, belajar terus. Kemudian ke unlearn, ketika yang dipelajari itu sudah tidak relevan bagian-bagiannya. Dan kemudian ke relearn, di mana kita sudah menerima hal-hal yang baru tersebut. Nah, selanjutnya panduan perilaku kompeten. Tentu saja agar kita kompeten di dunia kerja, pertama kita meningkatkan kompetensi diri. Ini bisa belajar pun bisa dari berbagai sumber. Itu bisa dari buku, bisa dari buku elektronik, dari internet, dari YouTube, atau dari kenalan mungkin, dari mengikuti pelatihan, dari menempuh pendidikan, dari mengikuti workshop, dan sebagainya. Selanjutnya, membantu orang lain belajar. Jadi saya masih sangat mengingat perkataan dari senior. Jadi kalau Anda mau pintar, Anda mau cerdas, bukan cuman belajar saja, tapi membantu orang lain belajar. Membantu orang lain belajar, dalam hal ini juga mengajar. Jadi kita saling belajar, saling mengajari. Jadi bisa saja apa yang kita ajar ada yang keliru dan orang yang diajar itu notice atau sadar. Oh, kayaknya ada yang keliru di sini. Bagaimana kalau yang seperti ini? Nah, di sini lagi kita terapkan yang namanya tadi learn, unlearn, dan relearn. Jadi ketika kita belajar dan mungkin nanti mengajarkan apa yang kita pelajari tersebut dan orang lain notice, nah kita harus membuka perspektif bahwa bisa saja apa yang disampaikan oleh orang yang kita ajar itu ya, benar. Jadi kita dapat mengubah atau memperbaiki yang sudah ada. Tidak malah monoton, tidak menganggap bahwa pengetahuan saya ini akan benar terus ke depannya. Tidak boleh seperti itu. Harus membuka perspektif yang baru. Kemudian yang terakhir itu melaksanakan tugas terbaik. Kita perlu mengetahui bahwa dalam melaksanakan tugas, apalagi terkait pengetahuan, diusahakan pengetahuan itu menjadi karya ke depannya. Nah, dalam artian dosen mungkin bisa dalam bentuk membuat buku, membuat modul, atau menulis artikel dan diterbitkan di jurnal ilmiah. Jadi mewujudkan pengetahuan yang bertumbuh itu menjadi karya yang nyata. Yang kedua terkait makna hidup. Nah, jadi dalam melaksanakan tugas kerja terbaik ini ya makna hidup harus diperhatikan dalam bekerja dengan baik. Selanjutnya
ya bekerja atau berkarya terbaik itu harus sejalan dengan tujuan hidup seseorang. Jangan sampai apa yang dia lakukan sekarang, apa yang kita lakukan sekarang itu sangat bertentangan dengan tujuan hidup kita. Jangan sampai. Karena itu bisa menghambat perilaku ketiga ini melaksanakan tugas terbaik. Nah, kemudian ada terkait individu yang semangat berkarya. Nah, individu yang semangat berkarya ini dapat mendorong dan menyukseskan pekerjaan Anda. Oke. Nah, ini mungkin ada sedikit typo ya di akhir. Bukan menahan, jadi mendorong kesuksesan. Oke. Saya kira itu terkait penjelasan mengenai perilaku kompeten. Jadi, jika ada kesalahan typo, salah kata, ataupun kekurangan penyampaian, saya mohon maaf dan terima kasih karena telah mendengarkan dan menonton video penjelasan terkait perilaku kompeten ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.